Ya, pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta sudah beberapa kali diperpanjang. Meski demikian, jumlah penambahan kasus masih juga tinggi. Lalu kabar baiknya secara nasional, ini jumlah kesembuhan kemarin di atas jumlah penambahan kasus. Namun di sisi lain, jumlah kematian juga masih tinggi. Lalu apa analisa dari kondisi ini? Kami akan berbincang dengan pakar epidemiologi, Bapak Pandu Riono. Selamat sore, Pak Pandu. Selamat sore, Mas Sofian. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Pandu, ini PSBB di Jakarta diperpanjang. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, bukan diperpanjang, tapi transisinya di-freeze, dibekukan. Ya. Jadi seharusnya masuk ke fase 2, tetapi ditunda semuanya. Karena mengingat angka positivity rate-nya meningkat, ya, yang tadinya sudah di bawah 5%, sekarang sudah di atas 5 gitu, udah 5,6 kalau salah. Dan kemudian angka reproductive rate-nya tadinya di bawah 1, sekarang sudah naik 1,1. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh melanjutkan, supaya kita berhati-hati supaya mencegah terjadinya kenaikan yang lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya Pak Gubernur sudah ngerem supaya tidak transisinya berkelanjutan. Itu yang menurut saya langkah yang bijak, dan tentu kita harus memakluminya gitu, karena memang sebagian besar penduduk masih belum berlaku atau mempunyai perilaku yang mengurangi risiko, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan yang lebih lagi itu yang surveillance juga belum aktif gitu, maksud saya adalah rasio antara yang terkonfirmasi dengan pelacak itu masih di bawah 5. Seharusnya lebih besar dari 25. Jadi tantangannya masih besar untuk wilayah DKI untuk memperkuat surveillance dan meningkatkan kepatuhan penduduk. Ya, ini apakah berpengaruh tidak, Pak, kalau seandainya ini Jakarta diperpanjang, sementara daerah-daerah lain penyangga ibu kota seperti Bogor dan juga Bekasi tidak diperpanjang PSBB-nya? Saya kira harus diperpanjang gitu. Jadi nanti kita minta kepada gubernur lah, kita memohon kepada Gubernur Jawa Barat gitu ya, untuk perpanjang wilayah penyangga Jakarta. Karena ini adalah satu kesatuan wilayah. Dan yang paling penting di wilayah Jabodetabek ini ya, selain Jakarta, tapi daerah sekitarnya yang milik Jakarta, milik Jawa Barat dan juga Banten itu memiliki sinergi yang sama. Surveillance sama-sama ditingkatkan, dan juga kampanye untuk melakukan perubahan perilaku harus ditingkatkan. Dan yang paling penting mungkin perlu tindakan disipliner, jadi pengawasan pada penduduk yang masih tidak mau menggunakan masker misalnya. Nah itu dia Pak Pandu, ini kan sekarang PSBB transisi, ini seperti sudah tidak PSBB, bahkan jauh seperti kondisi sebelum pandemi. Warga sudah sedikit, sudah jarang yang mau menggunakan masker, kemudian juga warga sudah biasa saja berkerumun. Ini bagaimana Pak ya, supaya berjalan lebih tertib lagi begitu Pak Pandu? Iya, ini yang menggelisahkan saya juga. Kenapa kok penduduk itu dari hasil survei sebagian besar itu tidak merasa berisiko akan kena infeksi corona. Gitu. Mungkin sebagian besar yang ditanya dari survei itu adalah anak-anak muda ya. Mereka menganggap bahwa kalau saya kena juga nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kalian ini, anak muda ini, masih tinggal bersama orang tua, masih bersama tinggal keluarga, dan berhubungan dengan manusia lain. Jadi mungkin kalau mereka kena tidak bergejala, tapi sangat menularkan. Dari hasil studi terbaru yang menunjukkan bahwa orang yang tidak bergejala itu jauh lebih menularkan dibandingkan orang yang bergejala. Ini yang harus dipahami. Jadi kita tuh menghadapi ancaman bahaya yang besar kalau penduduk ini tidak paham tentang risikonya, dan akhirnya tidak mau melindungi dirinya sendiri, apalagi mau melindungi orang lain. Ini yang menurut saya ada kepedulian yang harus kita bangun terus. Iya, kalau berbicara mengenai sanksi kepada warga-warga yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, yaitu dengan denda 250.000 atau membersihkan jalan, ini kira-kira sudah tepat atau perlu dikencangin lagi nih Pak? Ya, sanksi perlu, tapi kan yang lebih perlu adalah kita harus membujuk masyarakat. Nah ini kan dalam situasi pandemi ini kita harus mengajaklah tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masyarakat, apakah tokoh agama, tokoh
selebriti yang memang mempunyai pengaruh terhadap penduduk kita nih. Kalau orang terkenal seperti penyanyi yang kalau mereka konser banyak sekali orang yang menghadir, kalau mereka mau memberikan edukasi pada masyarakat ya, itu akan berpengaruh gitu. Mungkin Pak Gubernur, mungkin saya mohon gitu ya, supaya Pak Anies mengajak teman-teman dari tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk diajaklah mengedukasi masyarakat. Ini untuk kepentingan kita bersama. Jadi ini bukan hanya peranan pemerintah saja, tapi juga peranan masyarakat dan juga peranan orang-orang yang dianggap berpengaruh di masyarakat. Ya, ada kasus-kasus positif yang ditemui di karyawan ataupun pekerja di institusi pemerintah ataupun institusi yang lain yang itu positif dan langsung ditutup kantornya. Lalu bagaimana dengan kantor yang tidak bisa melakukan shift atau bahkan jaga jarak dan tidak bisa melakukan seperti itu? Bagaimana nih Pak Pandu? Ya kan, ya pengelola gedung atau kepala kantornya ya, yang atau kantor apa ini, itu harus memikirkan itu. Misalnya beberapa kantor pemerintah itu saya melihat kebijakan yang bagus ya. Misalnya separuh karyawan itu harus kerja di rumah, terus yang separuh kerja di kantor dan bergantian, minggu depannya gantian. Tapi tetap bekerja gitu. Jadi itu juga mengurangi kepadatan kantor karena tidak sempat mengenata kantor seperti yang kita harapkan. Jadi semuanya harus jalan, tapi harus ada strategi-strategi yang mungkin dari masing-masing kantor beda gitu. Bukan hanya beda shift, tapi kalau beda shift nanti ketemu dalam jam yang sama padat sekali gitu. Menurut saya sih bergantian lah, sebagian masih kerja di kantor, sebagian bekerja di rumah. Dengan demikian sebenarnya kan menurut instruksi Pak Anies kan harus 50% dari kapasitas. Itu bisa terpenuhi itu. Jadi kita harus mengakali gimana caranya. Ya, Pak Pandu, ini kemarin ada berita yang cukup menggembirakan ya dengan jumlah sembuh yang di atas jumlah pasien positif. Analisanya Pak, bagaimana Pak Pandu? Ya, ini kan berkat testing ya. Testingnya meningkat. Di Jakarta tuh testingnya bagus sekali ya. Tapi itu pun belum cukup. Dan keuntungan lain dari testing ini, kita menemukan orang yang positif. Dari mereka yang positif, sebagian bergejala dan sebagian memang harus butuh perawatan rumah sakit. Nah ini yang langsung dikirim ke rumah sakit, dirawat, masih dalam keadaan dini. Dengan demikian kemungkinan sembuhnya lebih besar dibandingkan kalau terlambat datang. Nah, orang kalau datang dengan sesak, kemudian belum sempat dites, nah itu seringkali sudah dalam keadaan berat dan akhirnya rumah sakit atau dokternya tidak mampu bekerja lebih cepat dengan berlomba dengan kecepatan virus yang sudah menyerang sebagian besar organnya. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi keuntungan dengan peningkatan testing dengan PCR itu akan kita mampu menyelamatkan orang supaya yang butuh perawatan rumah sakit betul-betul bisa sembuh. Ya, artinya jumlah seperti yang diinformasikan oleh juru bicara gugus tugas, yaitu dengan tracing yang agresif sehingga bisa diketahui orang-orang OTG segera tertangani dan itu cukup membantu jumlah kesembuhan yang banyak begitu ya Pak Pandu ya? Iya, jadi memang kuncinya di surveillance. Jadi kita membutuhkan sekali bantuan supaya testing yang meningkat, kontak tracing meningkat, karena akan tidak hanya menurunkan kasus yang tertular, tapi kita juga akan menurunkan kematian yang masih tinggi di Indonesia. Ya, tapi di sisi lain Pak Pandu, meskipun kemarin kita mendapatkan berita baik dengan jumlah kesembuhan yang cukup tinggi dibanding jumlah positif, namun di sisi lain jumlah yang meninggal masih cukup tinggi juga nih Pak Pandu. Ini sebetulnya faktor apa nih Pak Pandu? Ya, sebagian adalah karena dari data yang saya analisis ya, itu sebagian yang meninggal tuh ternyata di atas umur 50 tahun. Kemudian kita telusuri lagi, jadi ternyata mereka kalau mereka yang sudah mempunyai gejala penyakit, kebanyakan tidak terdeteksi, misalnya hipertensi gitu kan, orang nggak sadar. Kalau nggak pernah ngecek kesehatan, dia ternyata hipertensi gitu kan, atau ada gangguan dari kadar gulanya tinggi gitu kan, tidak terkontrol. Dia nggak sadar bahwa dia itu sudah mengidap lama penyakit diabetes. Ini kan salin penyakit yang diam-diam membunuh gitu kan. Tanpa COVID pun akan membunuh. Jadi dengan adanya COVID akan dipercepat. Nah ini menurut saya teman-teman semua ini orang juga harus sadar bahwa mulai memeriksakan kesehatan walaupun benar COVID dan melakukan pengobatan. Jadi supaya dalam kita tetap fit ya, dan walaupun kita juga harus menjaga supaya tidak terinfeksi menggunakan masker. Kalau memang harus keluar rumah,
Tapi yang paling baik adalah tinggal di rumah dulu. Baik, Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore.